Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim ba'd. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamin tanzili fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Sadaqal alim. Hadirin rahimakumullah jamaah salat saya berbahagia. Pertama-tama mari kita senantiasa meningkatkan dan memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmatnya yang tak terhingga, tak terbilang, tak terhitung, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, juga nikmat perdamaian atau kedamaian. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarga dan umatnya yang semoga mengancam. Bapak dan sekalian, bab yang kita bahas pada bagian berkaitan dengan babu fi wujubil inqiyad li hukmillah wa ma yaquluhu man du'a ila dzalik wa umira bil ma'ruf wa nahyi an munkarin. Bab tentang wajibnya tunduk, patuh, menerima kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mesti dikatakan oleh orang yang diajak kepada itu, dan diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan dicegah daripada kemunkaran. Apa kata-kata yang layak, yang pantas, yang ideal, yang seharusnya kita katakan ketika kita diperintah untuk tunduk patuh kepada hukum Allah, atau diajak atau diperintah kepada kebaikan ataupun dicegah dari kemunkaran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika," maka tidak demi Tuhan engkau, la yu'minun, tidak sempurna iman mereka, hatta yuhakimuka, sehingga mereka mentahkim, minta hukum, minta ketetapan hukum mereka kepada engkau, yaitu Nabi, maksudnya Nabi Muhammad, fima syajara bainahum, dalam tentang perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Setelah ditetapkan oleh Nabi, ditahkim oleh Nabi, thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapat di dalam diri mereka harajan, yaitu perasaan menolak, mimma qadaita wa yusallimu taslima, tentang apa yang engkau putuskan dalam perkara itu, usallimu taslima, mereka taslim, menerima dengan sebenar-benarnya penerimaan, tunduk, patuh, menerima tentang keputusan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nisa ayat 65. Juga Allah berfirman, "Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih." Pastinya keadaan ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar dia, Allah Ta'ala atau Rasul, memberikan keputusan di antara mereka. Kalau Allah dengan Al-Quran, kalau Nabi dengan hadisnya, ayyakulu, hendaklah mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang beruntung. An-Nur ayat 56. Sebetulnya dalam bab ini tentang hadis banyak, dan hadis yang yang telah disusun di atas dalam awal bab sebelumnya
ataupun yang lainnya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab tersebut. Adapun dalam bab ini hadis yang pertama adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika turun ayat kepada Rasulullah SAW, ayat apa? Sering kita baca Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Al-Baqarah ayat 284. Artinya adalah milik Allah lah apa-apa yang di langit atau makhluk yang di langit dan juga apa-apa makhluk yang di bumi. Kalau kalian menampakkan, menzahirkan apa-apa yang ada dalam diri kalian, au tukhfuhu, ataupun kalian menyembunyikan perkara itu, yuhasibkum bihillah, yuhasibkum, maka pasti akan menghisab, bihi, dengan perkara itu Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah ayat 258 al-ayat. Maka ketika turun ayat ini, ayat tentang milik Allah dan di bumi, bahwasanya apa yang kamu nampakkan artinya sudah diamalkan, dikerjakan, ataupun baru niat, perasaan hati ataupun bisikan hati, rencana-rencana buruk, jahat, mau berbuat buruk, yuhasibkum atau tukhfu, ataupun disembunyikan, enggak dinampakkan, enggak dikerjakan, enggak dilakukan, yuhasibkum bihillah, maka Allah Ta'ala akan menghisab kamu. Maka ketika ayat ini, ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ayat ini, maka sahabat Nabi begitu merasa keberatan, merasa berat. Aduh, kalian kerjakan dihisab, rencana-rencana hati, kan suka ada bisikan hati ya, bisikan hadis nafsi namanya, ataupun azam-azam, ataupun rencana-rencana atau niat-niat baik buruk akan dihisab. Maka ini sahabat Nabi secara umum merasa berat, merasa keberatan. Fa'atau Rasulullah SAW, maka mereka semua datang kepada Rasulullah SAW. Thumma baraku ala rukab, pun mereka duduk di atas lutut mereka, iftirash, mengadu kepada Nabi. Bagalu, mereka berkata, ya Rasulullah, kullibna ma min amanutik. Ya Rasulullah, kami telah diperintahkan, diberikan beban dari amal apa yang kami mampu. As-shalah, jihad, siyam, sedekah. Salatkah, jihadkah, puasakah, atau sedekahkah? Wa qad unzil 'alaika hal ayat, wala juga sementara telah ditugas kepada engkau ayat ini, ayat yang dari atas. Dan ini kami tidak mampu mendapatkan beban seperti ini. Tidak mampu. Gala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, aturiduna an taqulu kama qala kitabain min qablikum sami'na wa 'asaina. Adakah engkau atau kalian mau berkata sebagaimana perkataan ahlu kitabain, Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, yaitu kata mereka apa kalau diberikan perintah, sami'na wa 'asaina, kami dengar kami tapi menyalahi, tidak mau mentaati. Bal qulu, tetapi katakanlah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami dengar, kami taat, kami minta ampun kepada Engkau wahai Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Dengan kata lain Bapak sekalian, kalaupun ada perintah Allah Ta'ala atau sunnah Nabi yang memang secara zahir
hitungan matematik kita ataupun melihat kepada kemampuan kita belum mampu mengerjakannya, maka jangan menolak. Jangan menolak, jangan beralasan. Apalagi membantah, apalagi ya merekayasa, menghela. Itu bisa berbahaya. Tapi yang Allah kehendaki, ketika ada satu perintah yang walaupun secara hitung-hitung matematik kita nggak mampu mengerjakan ini, maka lisan kita adalah berkata sami'na wa ata'na. Minta ampun kepada Allah Ta'ala atas kekurangan atau kelalaian ataupun ketidakmampuan kita. Wahai Tuhan kami, dan Engkau yang dapat kembali. Ngaji bisa lihat, fala bagdar al-gaum, maka ketika kaum atau sahabat-sahabat Nabi membaca kata-kata atau ucapan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka apa? Walal biha al-satuhum, dan lisan mereka zallat, merasa hina, artinya terus mereka mengandung kata-kata itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, mengiringi ayat di atas, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Baqarah ayat 1, 2, 85. Telah beriman ar-rasul pakai alif lam bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'rifat namanya. Kalau rasulun munkar, nakirah bermakna umum. Tapi ar-rasul bermakna spesifik, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah beriman ar-rasul Sayyidina Muhammad sallallahu dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun, dan juga orang beriman, yaitu maksudnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullun, semuanya telah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasul yang utusan-utusannya. Dan kami tidak membedakan di antara satu orang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Baqarah ayat 285. Falamma fa'alu dzalik, inilah keistimewaannya. Ketika sahabat-sahabat Nabi SAW mengerjakan itu, artinya walaupun melihat kepada kemampuan diri tidak mampu menerima beban itu atau perintah itu, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menyalin, nasakhkan menyalin ketentuannya dengan firman-Nya. Apa itu firman-Nya? Maka Allah turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan ataupun memberikan satu perintah, satu ketetapan kepada seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat, bagi dirinya apa yang telah dia kerjakan, wa 'alaiha sahabat, bagi diri atau manfaat bagi dirinya apa yang dia kerjakan, dia lakukan, dan maudud ke atasnya apa yang dia kerjakan. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan kau azab kami, inna sina au akhtana, kalau kami lupa ataupun kami salah. Qala na'am. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan kau bebankan kepada kami isran, dosa kecil tapi terus menerus, sebagaimana dosa itu telah engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Qala na'am. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan kau beban kepada kami apa-apa perintah yang
tidak dalam batas kemampuan kami dalam mengerjakannya. Qala na'am wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, kasihani kami. Anta maulana, engkau adalah penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafir, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum yang kafir. Qala na'am, rawahu Muslim. Maka bisa lihat, jadi ketika ada perintah Allah Ta'ala kepada kita, seperti yang kalau sahabat Nabi tadi itu, ini pembelajaran dari Nabi, sahabat kepada kita. Padahal kalau sahabat Nabi SAW, karena keberkahan suhbah mereka dengan Nabi, dan mereka ini selalu dibimbing oleh Nabi, diarahkan oleh Nabi, hari-hari bersama Nabi, itu mereka sebetulnya mampu. Cuman kadang-kadang adanya kejadian ini adalah untuk kita sebetulnya. Untuk kita. Yang jelas-jelas ya, kalau melihat kepada kondisi iman kita secara umum atau umat akhir zaman ini sangat jauh dengan keimanan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ayat tadi itu bahwasanya yang sudah dikerjakan mau penyembuh, yang perlu diniakan semua dihisab, sahabat keberatan. Kalau puasa, sholat, jihad, ya sedekah kami mampu. Tapi kalau ini harus dihisab juga, masya Allah. Ada yang kata lain begini kalau bahasanya, saya mau bunuh orang misalnya ini dalam hati kan, belum dikerjakan, dihisab juga, gimana? Saya mau korupsi ini misalnya, maaf, orang nyatok kan, dihisab juga, berat nggak? Berat. Wah, semua rencana pun mau dihisab, aduh kita gimana kan gitu. Maka ada hadis Nabi SAW, umat ini memiliki kelebihan man hama bihasanah, baru niat satu kebaikan, kalau dia kerjakan dapat 10 sampai 70 sampai 700. Kalau niato belum diamalkan, maka dicatat satu kebaikan. Kalau berazam satu keburukan, kalau dikerjakan satu dibalas satu. Wa in hamma bi sayyi'ah, kalau dia berazam ya berbuat satu keburukan, dikerjakan satu dibalas satu. Kalau tidak dikerjakan malah dapat satu kebaikan. Kalau berniat satu berbuat keburukan dalam hati, dikerjakan dibalas satu. Maksudnya dihitungnya azabnya satu. Tapi kalau seandainya ditinggalkan ini rencana buruk itu, maka justru dapat pahala dalam kebaikan. Ini kalau sholat, jihad, puasa, sedekah kita mampu. Coba kalau seandainya kita sekarang jihad mampu nggak? Mampu nggak kira-kira? Kalau mau nahan nafsu, sebagian kita mampu. Tapi kalau maaf jihad dalam artian maaf angkat senjata, aduh, masya Allah kita ya nggak? Repot kita. Dakwah sebagian kita yang belum mampu ya nggak? Kalau musuh kayak Taliban misalnya kan, repot kita. Apalagi mesti di Afgan sana, pokoknya susah dah. Kalau kita datang ke negeri itu, India, itu seperti mungkin tahun 60-an kali, atau tahun 50-an begitu. Gimana kira-kira? Repot kita. Sama dengan kalau kita ke Afrika, sama lebih kurang. Keadaan ininya fisik daerahnya itu. Samping ya gurun juga kan. Pegunungan, panasnya masya Allah. Ya sekalian, akhirnya apa? Akhirnya Nabi bilang, jangan begitu. Justru ketika datang perintah Allah Ta'ala, ada perintah Allah Ta'ala, maka katakan samina. Maka ketika Nabi sahabat mengajar samina wa ta'na, maka langsung turun ayat apa itu? Yaitu Allah menghargai ucapan mereka, bahwasanya Rasul telah beriman dengan kepadanya dan juga dari Tuhannya, dan juga semua orang beriman, sahabat tadi masuk waktu itu. Semua telah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul dan seterusnya. Dan mereka katakan samina wa ta'na. Kemudian
Maka ketika sahabat-sahabat Nabi melakukan itu atau mengerjakan apa yang Nabi arahkan, yaitu mengatakan samina wa ta'na, maka kemudian Allah Ta'ala menyalin undang-undang hukum yang tadinya akan menghisab setiap yang sudah dinamakan maupun belum, niat jahat yang dilakukan ataupun belum, dengan firman-Nya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah enggak bakal membebankan apa yang di luar kemampuan diri. Cuma sekalian ada dua hal ya. Semua perintah Allah Ta'ala, yang mendesain kita ini kan Allah. Diri kita yang mendesain kita adalah Allah Ta'ala. Maka semua perintah Allah Ta'ala, apapun bentuknya, itu pasti kita mampu mengerjakannya dengan faktor kiranya. Kemudian ada amal, ada ayat, ittaqul mastata'tum, kerjakan, bertakwa kepada semampu kamu. Semampu kamu. Dan Allah Ta'ala telah memberikan kemampuan kepada kita. Semua perintah Allah dalam kemampuan kita. Kemudian, jadi bukan firman Allah Ta'ala, bukan ittaqul ma'aratum, bertakwalah kamu kepada Allah semau kamu, bukan, tapi semampu kamu. Beda enggak? Beda. Kalau semau kamu ya semau-maunya, terserah gitu. Tapi semampu kamu, dan perintah Allah Ta'ala pasti dalam jangkauan kemampuan kita, ya dalam, kalau tanda kutip ya, kalau kita bicara dengan katakanlah kendaraan, Jepang kalau katakan bikin kendaraan dan spesifik ini, maka ini mampu membawa beban kecepatannya ini, beban yang bisa dibawa pun sekian. Kalau saya sopir menaikkan beban di atas beban yang telah ditetapkan oleh pabrik, tentu akan membuat pernya patah ataupun rusak kan, atau cepat rusak kan, seperti itu. Misal demikian juga Allah Ta'ala memerintahkan perintah berbagai macam perintah begitu, pasti kita mampu. Kemudian bukan ma'aratum semau kamu gitu, bukan. Artinya contoh yang lain, maaf nih, sebelum datang perintah soal 5 waktu pada waktu Nabi Isra dan Mi'raj, maka perintahnya apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa wa nisbahu awin qusmin azid aliyadul Qur'an tartila. Jadi bangunlah kamu waktu malam kecuali sedikit, setengahnya, kalau kurang dari setengah dan seterusnya kan. Kalau seandainya kita diwajibkan seperti itu, gimana kira-kira? 5 waktu aja sekarang banyak yang bolong sebagian ya. Apalagi suruh sholat setengah atau sepanjang malam atau setengah malam, 4, 5, 6 jam. Kalau sahabatnya pada masa itu mereka kerjakan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail wa nisfa sulusah. Sesungguhnya Tuhan tahu engkau dan juga sebagian dan sekelompok dari sahabatmu mengerjakan salat malam. Ini 2/3 malam, 1/3 malam, setengah malam. Iya. Cuman Allah tahu alim allan tuhsu fatawalaikum. Allah tahu kamu ada sebagian yang dia akan mampu. Nanti ke depan kita maksudnya nih. Fatawalaikum. Maka Allah berikan taubat kepada kamu. Maksudnya apa? Menyalin, mengganti perintah sholat malam yang tadinya wajib menjadi sunnah. Kemudian diganti yang 5 waktu. Subuh waktunya bangun, zuhur waktunya istirahat, sore pun, asar pun waktunya pulang istirahat kerja juga. Maghrib ya, isya pun waktunya tidur juga. Kalaupun kita kerjakan seperti itu kan. Tapi ini pun banyak yang bolong. Gimana kalau seandainya sholat malam diwajibkan setengah malam, 2/3 malam, 5-6 jam, gimana kira-kira? Apalagi satpam kan, misalnya ada yang kerja malam, ataupun apalagi driver, supri, repot nggak? Repot. Tapi Allah Ta'ala fataba alaikum. Allah salin hukumnya qiyamul lail yang diwajib menjadi diganti yang dengan yang 5 waktu. Kemudian maka Allah Ta'ala turun ketika semua sahabat Nabi mengatakan kata-kata itu, maka turun ayat
yaitu la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha rabbana la ini, dan diiringi dengan doa, ya Allah jangan kau siksa kami kalau kami lupa ataupun salah. Ya, lupa manusia tempatnya lupa, salah manusia tempatnya salah. Iya, sering salahnya sering lupanya, tapi minta diampuni. Ya, minta jangan diazab oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga minta kepada Allah jangan dibebankan dosa kecil, tapi terus benar dosa kecil tapi istiqomah. Ya kalau nabung 10.000 lama-lama jadi banyak. Kalau nabung dosa gimana? Banyak juga. Kemudian juga minta kepada Allah agar jangan dibebankan perintah yang di luar jangkauan kemampuan. Apakah itu bentuknya perintah? Kalau perintah jelas sekarang udah baku ya. Kalau kita ujian ataupun cobaan, jangan minta. Ada sahabat Nabi pernah minta. Mintanya begini, ya Allah, kalau seandainya nanti saya mau diazab, sekarang aja dah. Oh, sakitnya maaf kalau istilah burung itu sampai kayak burung yang baru yang burung yang baru netes itu, menggelepar-gelepar, nggak ada benar. Artinya, ya nanti di sana dengan di sini, di akhirat itu beda gitu. Bentuk fisiknya kita juga beda, alam juga beda gitu, beda. Di sana nanti di alam mahsyar kita nggak minum, nggak makan, nggak minum, kuat nggak? Kuat. Puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan 50.000 tahun. Nggak makan, nggak minum, panasan, berdesak-desakan, iya. Kayak mau divaksin. Nggak boleh kerumunan, tapi divaksin berdesak-desakan kan lucu ya. Allah, dari Nabi Adam zaman Nabi sampai hari kiamat dikumpul di satu tempat di alam mahsyar, bayangkan. Tadi cuma seberapa hasta saja. Bapak sekalian, minta kepada Allah Ta'ala jangan dibebankan satu beban, katakanlah musibah atau ujian yang di luar jangkauan kemampuan kita dalam menjalaninya. Jangan minta. Ya kalau dalam bahasa mudahnya, kalau orang-orang tua sering mengatakan, kalau kita mau ngundang orang, ya katakanlah kita hajatan ya, ngundang orang lah, hajatan. Maka kita harus menghitung kalkulasi kemampuan kita menjamu. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa menjamu, ya jangan ngundang. Ya mampu 100 orang kita undang, mampunya 1.000 ya. Tapi kalau misalkan tamu datang sendiri, tiba-tiba datang tamu ke rumah kita, tiba-tiba ini mah datang tamu tanpa diundang. Ya kita hanya diperintahkan menghidangkan apa yang dalam jangkauan kemampuan kita. Adanya air putih, Yasmin, ataupun air santri, ataupun ya produk-produk muslim lah ya. Atau ternyata adanya cuma teh, adanya cuma lontong misalnya. Lontong. Ini kalau kita ada ke pojok sana pasti ada lontong sekarang. Misalnya, kalau ke pojok sana lurus tuh tutuk sate, kalau teh pasti ada tuh satu jemlung. Coba sekalian dihidangkan. Tapi kalau kita cerita yang undang, kita harus ada persiapan gitu. Secara iman kita juga dengan maaf penyakit, musibah atau sakit. Jangan minta, ya Allah, jangan. Jangan minta, ataupun dalam ujian apapun bentuknya, dalam rumah tangga, keluarga, dalam sakit ataupun penyakit, jangan minta. Kenapa? Nggak bakal kuat. Contohnya sahabat yang tadi itu minta dibebankan, kalau saya mau nanti sesuatu yang akan diberikan saya, minta di sini ya, udah menggelepar. Kayak burung baru netes. Jangan. Kalau kalian nggak bakal kuat. Kemudian iringin dengan doa, wa'fu anna, ya Allah maafkan kami, ampuni kami, kasihani kami, Engkau adalah penolong kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir. Maka doa ini atau ayat ini lihat dalam hadis, man qara'a, barang siapa yang baca khatimah akhir dua ayat terakhir Al-Baqarah,
maka Allah Ta'ala faqad kafatah dalam satu hadis, maka sungguh telah mencukupi kamu. Artinya apa? Dia akan terpelihara dari berbagai macam musibah bencana yang ada pada malam, artinya akan turun pada malam itu. Maka penting, kalau bagus sih banzil, Al-Fatihah, kemudian awal Al-Baqarah, kemudian ayatul kursi, kemudian akhir Al-Baqarah, kemudian Inna Rabbakum, ada Al-Araf, kemudian akhir Al-Isra, kemudian apa hasibtum akhir Al-Mu'minun, kemudian As-Saffat, kemudian ya masalah gini sepenggal daripada ayat Ar-Rahman, kemudian Lau anzalna akhir Al-Hasyr, kemudian awal Al-Jin, kemudian baru surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Itu kalau yang paling bagus begitu, namanya manzil. Beberapa ayat yang oleh ulama itu luar biasa manfaatnya. Ada kumpulannya, tapi kalaupun minimal bisa baca Al-Fatihah, dibaca ayat kursi juga akhir Al-Baqarah. Kalau ayat kursi kita baca 3 kali sebelum tidur, maka Allah Ta'ala akan jaga pada malam itu. Demikian pula kalau kita baca akhir Al-Baqarah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, memelihara dari berbagai macam kemungkinan keburukan yang datang pada malam itu. Ada ayat yang ancaman kepada kita, afa amina ahlul qura ayyadahum asbahum yal'abun. Adakah penduduk negeri merasa aman dari azab Allah Ta'ala yang akan datang pada waktu mereka sedang bermain? Itu siang. Ataupun afa amina ahlul qura ayyadahum basuna bayatawahum naimun. Adakah penduduk satu negeri merasa aman dari turunnya azab kami ketika mereka sedang tidur? Kalaupun toh dalam satu keadaan akan turun bencana atau musibah pada malam itu, dan kita baca ayatul kursi dan juga akhir Al-Baqarah ini, maka Allah akan menjaga kita dari pencurian, dari kebakaran, dari berbagai macam musibah, dari jin misalnya kan, dari sihir termasuk dalamnya, dari mengenai dan sebagainya. Maka bagus diamalkan, baca kita akhir Al-Baqarah. Dari sisi makna juga luar biasa, dan dari sisi fadilah pun ada hadis yang secara spesifik menjelaskan tentang keutamaan membaca akhir Al-Baqarah. Bagus daripada lillahi ma bersama ataupun dari amanar Rasul. Kita baca ya. Mudah-mudahan intinya adalah kajian pada pagi ini adalah bahwasanya ketika ada satu perintah Allah Ta'ala, ada sunnah Nabi SAW yang disampaikan kepada kita, bentuknya kebaikan tentunya, ataupun ada larangan dari Allah Ta'ala dari Nabi, dan sesuatu, kalau ada orang yang memberitahu kepada kita, maka adalah kita mengatakan samina wa ata'na. Nanti Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan kalau diperintah, dan kemampuan untuk meninggalkan kalau itu larangan. Jangan sampai sebagaimana yang saya setelah sampaikan minggu yang lalu, bahwasanya ada seorang laki-laki sedang makan dengan tangan kiri, ditegur oleh Nabi. Dia dengan sombong mengatakan, saya nggak bisa. Akhirnya maaf, tangannya lumpuh. Dia kalau sama Nabi seperti itu. Kalau kita mungkin tidak sampai demikian, tetapi nanti akan dijauhkan dari kekuatan taufik untuk bisa mengamalkan perintah Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Semoga Allah berkahi insyaallah Pak ya. Dia doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada untuk menjaga semua perintah-perintahnya dan menjalankannya, juga diberikan kekuatan untuk melaksanakan semua sunnah Nabi dan juga meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah. Ada yang mau bertanya Pak sebelum ditutup barangkali? Kan kita pemahamannya ya. Salat malam itu yang paling ringan jam berapa? Jadi yang disebut dengan sholat malam adalah dari mulai habis isya, itu apapun sholat yang kita kerjakan namanya sholat malam ya. Cuma kalau seandainya kita kerjakan di akhir malam, di sepertiga malam, maka itu lebih utama. Kemudian ada dua sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar ini melakukan awal malam, Sayyidina Umar melakukan pada akhir malam. Maka keduanya mengadu kepada Nabi, atau ada yang mengadu kepada Nabi SAW. Mana yang lebih utama? Nabi sabdakan, hada akhada bil guwah, hada akhada bil fa'al, wa hada akhada bil guwah.
Kalau yang ini melaksanakan apa yang sudah pasti. Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar melaksanakan karena berdasarkan dia sudah terlatih terbiasa memang selalu bangun malam, maka dia dilakukan pada akhir malam. Kemudian terus saya atau kita bagaimana? Tergantung pada kondisi masing-masing kita, aktivitas hariannya. Kalau kita maaf tukang beca, tukang panggul atau kerja berat siangnya berat, sehingga nggak seperti kailula, sehingga untuk bangun akhir malam itu susah, malah lakukan awal malam. Lakukan awal malam, qiyamul lail namanya, plus juga witir. Jika memang kita sudah terlatih dari kecil, ternyata memang selalu apa? Selalu bangun jam 3 atau jam 2, maka itu lebih utama dilakukan pada akhir malam. Karena ada keutamaan di sini. Pertama, apa keutamaannya? Keutamaan yang pertama adalah bahwasanya ketika pada saat itulah, yaitu ada apa? Ada seruan dari Allah Taala, hal min taibin fa'atuba. Adakah yang mau tobat saya bertobat? Hal mustaghfirin fa'astaghfirullah. Adakah orang yang minta ampun saya akan ampuni? Fahal min sa'ilin fa'ata itu. Adakah yang minta maka saya akan beri. Itu ada di sepertiga malam. Kemudian ketika Sayyidina Ya'qub mau mendoakan putranya pun, maka beliau mengakhirkan waktu sampai pada waktu sepertiga malam. Sepertiga malam. Di samping melaksanakan sholat qiyamul lail setelah tidur, maka irghaman lisyaitan, bisa menghinakan setan kelebihannya. Kalau masa sholat malamnya sebelum atau setelah itu sama-sama qiyamul lail. Jadi kalau kita bisa mengerjakannya setelah tidur dan di akhir sepertiga malam, maka itu adalah yang terbaik. Ataupun dalam bahasa hadis Nabi SAW, maksudnya sebaik-baik puasa ada puasa Nabi Daud, puasa sehari bukan satu hari, dan sebaik-baik ibadah Nabi Daud awal malam tidur, kemudian bangun, kemudian tidur lagi. Tapi ke masjid nanti kelewatan. Maksudnya baring-baring lah gitu, bukan tidur, baring-baring. Baring-baring. Kalau orang tua dulu sering begitu kita lihat. Jadi kembali ya, kalau musuh terlatih bang, ya itu lebih bagus. Tapi kalau memang maaf, saya mau kesiangan terus nih ya, awal malam laksanakan. Awal malam. Khair, ada yang lagi? Tadi yang kalau dulu waktu kecil sih tiap sholat dibaca ya. Masa digerakkan sama ini di kita, kalau bisa mungkin baca itu lebih. Sebutlah suka ya. Ya memang, iya kalau di samping itu Ayatul Kursi, Amanah Rasul dibaca. Mudah-mudahan nanti kita bisa amal insyaallah ya. Catatannya saya kasih Pak. Terus yang Pak Haji. Mohon maaf kalau pertanyaan saya ada keluar dari topik ini tadi. Ya nggak apa-apa. Ini terkait dengan rezeki yang dijamin Allah. Kan sering dikatakan bahwa ada Tuhan apapun yang rezkinya Allah pasti menjamin rezeki setiap hari. Dengan ayat itu saya kadang-kadang oh iya makanya saya harus kerja berangkat pagi. Saya udah gelap juga. Saya tuh beri baru gelap. Tapi dalam ayat dalam surat Jum'ah ya udah 39 bilang bahwa apabila selesai sholat Jumat segalanya akan membuka bumi, seluruh bumi ya, bukan hanya di Indonesia, carilah rezeki Allah. Terus di surat apa lagi ya? Allah tidak akan mengubah nasib tahun. Lalu kaum itu sendiri bisa mengubahnya. Kita menjadi dokter atau dokter, siapa mamanya gitu. Membantu sama membantu Itu gimana kan sebenarnya? Ya. Sikap kita khususnya sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi begini. Jadi keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak melarang kita bekerja, bertani, berladang, bekerja, itu tidak ada larangan. Malah dalam berdagang ada perintah Allah Ta'ala, pedagang yang jujur nanti di akhirat akan dikomandoi dengan para siddiqin, syuhada kan, ada hadis at-tujar saduq yushar ma'al siddiqin, pedagang yang jujur
Dan bekerja pun demikian, ada perintah Allah Subhanahu wa taala di sana. Tepat waktu dalam ya sesuai dengan kesepakatan kerja bersama kan, jamnya jam sekian, kalaupun kita melanggar ada ketentuan juga kan gitu, ada penalti. SP1, SP2. Kemudian jadi yang tidak boleh bukan bekerjanya, bukan bertaninya, bukan berladangnya, bukan berusahanya, tapi yakinnya dengan asbab yang enggak boleh. Dalam Islam itu begitu. Kita berdagang boleh ya, ada perintah Allah di situ. Bahkan ada bab muamalah. Ada ayat-ayatnya tentang berdagang kan? Pokoknya dalam muamalah itu ada babnya tersendiri. Fikih menjelaskan. Kemudian ulama-ulama dulu pun banyak mereka Imam Hanafi misalkan seorang pedagang kain kan. Gitu. Banyak di antara mereka juga pengusaha ataupun pedagang. Sahabat Nabi apalagi kan gitu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga seorang pedagang kain. Kemudian adapun yang berkenaan dengan ayat faida qudiyatus salatus fil ard, apabila telah dikerjakan salat Jumat maka hendaklah berteman di muka bumi. Wabdagu, dan mencarilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, bukan kronologis ya, sesuai dengan ayatnya. Jadi baca semua. Kan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, apabila telah diseru, maksudnya azan dikumandangkan untuk salat, dipanggil untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk menuju zikir, maksud menuju sholat, dan tinggalkanlah perniagaan. Jadi ketika azan sudah berkumandang Jumat, terutama karena berkaitan dengan adanya khutbah sebelum Jumat dan waktunya pasti dan diwajibkannya berjamaah, maka pada saat itu tidak ada boleh perdagangan. Kalaupun kamu sedang berdagang, tinggalkan dulu. Tapi nanti setelah faedah qudiyatis salat, tetapi setelah kamu berdagang, mengerjakan salat Jumat, fantasyidu bil ardi. Enggak apa-apa kamu. Jangankan dalam negeri, luar negeri pun kamu boleh kerjakan. Dan carilah karunia wabdagumin, cari dari karunia Allah Ta'ala. Wabdagumin falillah. Begitu. Jadi ada kaitan ayat sebelumnya. Ketika azan berkumandang, maka wajib tinggalkan dulu. Sekarang kalau gimana sholat yang lain? Sama aja dikiaskan. Sholat yang juga kalau azan sudah berkumandang, yuk kita tinggalkan dulu perdagangan kita. Maka sahabat Nabi terkait dengan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhubun yawman taqbil qulubul absar. Mereka adalah laki-laki yang perniagaan jual beli tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, maksud dari sholat dan dari menunaikan sholat, misalkan mereka takut hari di mana bola-bolanya mata-mata manusia atau pandangan-pandangan manusia. Jadi ketika hari Jumat kita pedagang, maka ketika azan berkumandang tinggalkan dagangan, sholat dulu. Selesai sholat, baik toh kembali dagang. Kita bekerja, tukang atau di pabrik ataupun di mana saja, tinggalkan dulu tuh. Off dulu, tapi nanti setelah sholat lanjutkan. Seperti itu. Jadi kalau konteks secara umum, apapun pekerjaan yang halal boleh dikerjakan, dan bahkan sebagian harus dalam artian karena memang kita ada kewajiban nafkah kan. Tapi catatan jangan diyakini. Kemudian yang keduanya adalah di hari Jumat terutama atau menjelang sholat, kalau sudah azan ya off dulu. Kalau kita lanjut, walaupun itu dagang kan halal, tani halal, bekerja halal, bukan mencuri. Tapi kalau ternyata ketika azan lanjut tuh sampai Jumat sholat enggak misalnya, ya itu bisa jadi haram pendapatannya karena melanggar perintah. Ya, pendapatannya jadi haram. Pendapatannya bukan dagangnya, bukan dagang, tapi karena melanggar perintah Allah pada saat itu. Soal gitu Pak ya? Jelas Pak? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi pengertian adalah sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa
amal-amal yang ada dalam satu kaum sehingga mereka sendiri merubah apa-apa yang ada dalam diri mereka. Sebenarnya kalau ayat sebelumnya, kalau kita baca ayat sebelumnya, jadi begini. Ini berkaitan dengan nikmat Allah Ta'ala kepada seseorang atau satu kaum. Kalau kita lagi dalam keadaan damai, tentram, lapang, sehat, rezeki melimpah, kalau kita bersyukur atas nikmat tersebut, maka Allah tidak akan ganti dengan azab, dengan kemurkaan, dengan hilangan tersebut. Tapi seandainya ketika kita dalam kondisi lapang, tentram, damai, sehat, dalam keadaan rezeki melimpah, maaf, ternyata kita kufur, tidak syukur, maka kondisi keadaan yang ada dalam diri kita apapun bentuknya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang umumnya pengertian orang umumnya ya, cuma saya lupa ayat sebelumnya, tapi nanti saya akan jelaskan. Kalau seandainya umumnya kita memahami itu adalah ya kita kalau mau maju harus usaha ya, harus optimis, kalau harus bekerja kan begitu. Sebetulnya ini konteksnya adalah ketika kita dalam kondisi bergelimang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak kita syukuri, maka keadaan itu, nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut innallaha la yughayyiru. Allah akan berubah apa kenikmatan, kebaikan, kedamaian yang ada dalam suatu kaum, selain kaum itu berubah dengan apa? Dengan kekufuran, dengan tidak syukur maksudnya, dengan kemaksiatan, dengan kezaliman. Nah, dia akan dirubah. Dirubah artinya dihilangkan, diangkat. Atau bahasa mudahnya la in syakartum la azidan. Nah, wa la in kafartum inna adabi. Kalau kamu syukur malah ditambah. Kalau kufur, maksud tidak syukur, malah tahuilah adabku sangat pedih. Sudah kata Pak ya? Semoga Allah beritahu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sambil minum-minum insyaallah.